Kita bicara ikan cupang yang standar ya, bukan ikan cupang kontes ya. Kita bicara ikan cupang standar, bukan yang kontes. Jadi di tahun 2017 ke bawah itu justru ikan cupang itu dia 50.000 lah, nggak sampai ada 30.000, 20.000 gitu, Bang. Buat seller gitu ya. Jujur-jujurnya di rumah gue nggak ada ikan yang siap jual. Ikan gue masih kecil semua. Dan di teman-teman gue seller itu masih ngebantu gue nanya-nanya, Bang, cari partai yang di mana, cari partai yang di mana. Itu seller loh. Oh, masih ada ya? Masih dong. Nah, sekarang gini aja, Om Bobby ya. Om Bobby cariin saya petani cupang yang bagus. Saya pengen beli buat jualan. Saya udah kehabisan ikan ya. Jadi buat teman-teman petani cupang yang punya kualitas bagus langsung bisa tawarin ke Bang Dway. Bening loh. Ini Bang ini Bang Siaga, pecinta satwa Indonesia, kembali di channel Bobby Santuk Seksi Dunia Satwa kita bersama Bang Dway Gembel. Udah beda sekarang, udah rada gemuk. Iya, gemuk. Karena kalau kita hidup sendiri dan keluarga itu pasti bakal lebih sehat daripada kita banyak orang-orang toksik gitu di samping kita. Yang toksik ya. Belum nyalain. Oke, jadi karena kita sudah nggak ketemu lama, gue masih punya utang juga ya sama dia. Nanti kita makannya lain waktu ya. Lain ngobrol tentang cupang. Mumpung di sini nih. Iya. Di Sakti Cup ya? Iya, Sakti Cup ini adalah piala Pak Menteri. Menteri Kelautan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Oh, jadi namanya Sakti Cup. Iya. Ya, Bapak Sakti. Oke, ya pengen ngomong perkembangan ikan cupang. Terakhir gua nge-vlog cupang, ya. Gua kena strike loh. Oh ya? Iya. Tapi di take down? Di take down videonya. Tapi akhirnya setelah dikomplain baru dikembaliin, cuman tetap efek strike-nya berasa gitu loh. Makanya ada takut-takut. Nah, Bang Dway, sekarang gimana perkembangan cupang? Dibanding sebelum lagi pandemi. Iya. Kalau kita akui ya dari pandemi pertama itu cupang lagi booming. Ya. Pandemi kedua sedikit menurun. Sedikit turun. Kita bicara masalah penjualan ya, ya. Kalau kontesnya mah ada lah gitu. Ada hampir tiap minggu tuh ada. Nah, di pandemi kedua sedikit turun. Setelah masuk tidak ada pandemi itu down, kerasa downnya. Ada yang bilang katanya kembali ke harga semula. Kalau dibilang kalau orang main cupangnya baru di tahun 2017 itu bilangnya kembali seperti semula. Tapi kalau mainnya di bawah tahun 2017 itu ikan cupang itu masih laku di sekitaran harga-harga 50.000 masih laku. 50.000 iya, masih laku ya? Kalau sekarang untuk jual 50.000 aja susah. Kita bicara ikan cupang yang standar ya, bukan ikan cupang kontes ya. Kita bicara ikan cupang standar, bukan yang kontes. Jadi di tahun 2017 ke bawah itu justru ikan cupang itu dia 50.000 lah, nggak sampai ada 30.000, 20.000 gitu, Bang. Buat seller gitu ya. Gitu. Nah, Bang Dway, sekarang yang jenis lagi ngetren apa? Di tahun 2022 ya, kalau di 2022 ini udah nggak kepikiran apa namanya jenis. Jadi apapun yang bagus itu pasti dibeli. Kalau 2021 kemarin kita berpacu pada Cooper. Yang Cooper ya kayak koi Cooper, yellow koi Cooper apa. Tapi untuk 2022 ini apapun yang bagus, apapun yang kelihatan di mata enak itu yang dibeli. Gitu. Apapun jenisnya. Iya, jadi nggak terlihat dari ada yang baru misalnya kayak sekarang ada RGG tuh, Red Galaxy Gold. Ya itu tetap harganya biasa aja, masih terjangkau lah gitulah, nggak wah-wah banget. Jadi dan banyak juga orang yang tidak suka dengan seperti itu gitu kan. Jadi kalau 2022 ini orang lebih cenderung ngelihat ikan yang di mata dia itu yang cakep baru dibeli gitu. Nah kalau nggak jenis kayak Giant atau yang Copper tadi nggak masalah, apapun bisa ya? Apapun bisa gitu. Nah kalau range harga sekarang harga yang ada itu dari harga berapa sampai berapa? Kalau range harga ini di penjualan ikan-ikan cupang biasa ya, bukan di kontes itu range harga itu dari 10.000 sampai 50.000. 10.000 sampai 50.000. Ya, tapi kalau udah agak grade agak bagusan dikit itu 50.000 hingga 150.000. Nah, buat ikan-ikan kontesnya baru tuh 500.000 hingga jutaan. Sampai jutaan. Iya, gitu. Tapi harganya udah nggak kayak dulu lagi ya. Lebih terjangkau sekarang ya. Lebih terjangkau. Nah, menurut Bang Dway, buat prospek jadi peternak di tahun 2022 ini gimana?
Ya prospek di peternak jujur aja nih. Gua ini gua pribadi gua masih pengen punya tanah luas. Gua jadi peternak sendiri. Cupang. Iya, kenapa? Jujur-jujurnya di rumah gua nggak ada ikan yang siap jual. Ikan gua masih kecil semua. Dan di teman-teman gua seller itu masih ngebantu gua nanya-nanya, "Bang, cari partaian di mana? Cari partaian di mana?" Itu seller-seller loh. Oh, masih ada ya? Masih dong, ya kan? Jadi gua punya seller banyak, punya teman-teman seller banyak. Mereka masih pada DM gua, pada WA gua, "Bang, cari partaian yang enak di mana ya, yang ikannya bagus ya?" Dan seller-seller masih nyari ikan cupang, otomatis dong breeder ini kalau yang berhenti kasihan banget deh loh. Oh gitu. Ya. Kalau yang berhenti kasihan banget ya. Iya gitu. Atau itu breeder dadakan kali ya? Ya. Tapi kalau yang breeder yang memang hobi, berangkat dari hobi lalu idealis ya, pasti masih sampai kayak lu aja sampai sekarang masih nih. Makanya breeder-breeder yang dulu sampai sekarang nggak down gitu ya, masih aja itu yang panen saat ini. Oh, itu panen. Iyalah, nyari-nyari gue tunjukin ke dia masih ada. Walaupun harganya udah nggak setinggi dulu. Walaupun harganya nggak setinggi dulu, misalnya partaian di harga 10.000 atau 5.000. Harga partaian 10.000 atau 5.000, tapi kalinya kali 100, kali 200, kali 300, kali 1.000 kan jadinya gede juga. Oh, gitu ternyata kan? Pasarnya masih ada juga. Masih ya? ada. Gua pikir pasarnya udah nggak ada, soalnya gini loh, belakangan ini udah banyak nyamuk. Nggak, sekarang gini aja Om Bobby ya. Om Bobby cariin saya petani cupang yang bagus, saya pengen beli buat jualan. Saya udah kehabisan ikan ya. Jadi buat temen-temen petani cupang yang punya kualitas bagus, langsung bisa tawarin ke Bang Dway. Instagram lewat WhatsApp atau Instagram nih? Instagram aja @cdwaygembel. @cdwaygembel. Tapi dengan catatan loh, dengan catatan harga petani loh. Harga petani ya. Iya, partaian dong. Nah, Bang Dway, gimana prospek ekspornya? Kalau waktu itu kan ekspor kuat juga ya. Nah, ini Bang Bobby mungkin belum tahu ya. Jadi kebanyakan pemain cupang ini di Indonesia itu sulit menjualnya. Ya. Tapi mereka tenang-tenang aja. Tahu nggak kenapa? Mereka asiknya lebih jual keluar. Oh, sekarang? Iya, contohnya Riyandi itu. Riyandi yang tadi orang Cianjur tadi, dia itu dia bahkan sampai di setiap minggunya dia tidak kirim ikan, dia kena penalti, kena denda. Sampai kayak begitu? Iya, udah kontrak. Oh. Iya, di Meksiko ke Meksiko. Jadi ada perjanjian nih, setiap minggu harus kirim 100 ekor. Sampai nggak ngirim, dia kena denda. Oh gitu. Dan itu pun bukan yang pada teman saya yang tadi. Semuanya kalau udah perjanjian sama orang luar negeri kayak gitu, pasti kalau sampai nggak ngirim itu kena penalti, kena denda. Oh. Jadi teman-teman kita penjual itu yang asik-asik aja di Indonesia ikan cupang lagi down, tapi mereka tetap ekspor keluar. Tetap ekspor keluar, lalu pasarnya ternyata juga tetap ada ya, di lokalan ya. Ada, iya. Cuman memang harganya mungkin nggak seperti dulu, tapi tetap pasarnya ada. Dan yang tetap bermain lagi panen sekarang. Iya gitu. Jadi kan apa namanya? Ya kadang kita bingung gitu loh. Cupang turun, tapi gua sendiri mau ngejual ikan susah gitu loh, nggak punya ikan. Oh, mau jual ikan susah karena nggak punya stok. Iya, ikannya kecil-kecil, belum siap jual gitu. Itu. Jadi mau ngomong ikan down bingung juga gitu loh. Gitu ya. Iya. Jadi menurut Bang Dway, cupang ini masih oke ya? Iya, masih. Masih sakti. Masih. Seperti ini Sakti Cup. Sakti Cup. Ya, bukti ini peserta berapa ekor kira-kira? Ini 1460 kalau nggak salah. 1460. Ya. Dan ya, Pak Daniel ya? 1427. Oh, 1400. Ini bukan pemain diskus loh. Undercover. Ini pemain diskus. Ini guru ini. Ini tetangga gue ini. Oh iya? Iya. Si Daniel. Dulu pemain anjing juga dia. Gitu. Breeder anjing juga tuh dia. Ya. 1400. Sekarang 1400-an. Dan itu tiap minggu pun ada pameran. Bukan pameran, kontes. Kontes. Tapi beda-beda ya. Misalnya di Jakarta, di Surabaya, di mana gitu ada gitu. Oke, cuman memang nggak semarak dulu ya. Enggak juga. Kalau kontes mah ada terus. Oh, ada terus. Iya. Di semua tempat juga ada. Yang lagi masalah ini orang-orang awam yang belum bisa menjual. Itu, tapi kalau yang udah bisa menjual nggak masalah. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Yang biasa pemain dadakan. Pemain dadakan. Ya, kayak Putra, Om Bobby itu pemain dadakan. Gitu. Ya. Gua cuma ngevlogin doang. Om Putra kan pernah minta ikan saya tuh. Jadi gua kepengen tanya. Soalnya ada beberapa temen yang down ya, yang berhenti. Makanya gua lihat Bang Dway kok tetap ngevlog juga ya. Om Bobby, ini info aja nih ya, Om Bobby. Saya anak 6, ya. Yang pertama kuliah, yang kedua kuliah,
Ya, yang pertama kuliah, yang kedua kuliah. Itu butuh biaya nggak? Butuh. Saya tidak bekerja, saya cuma jualan cupang. Kan tahu sendiri YouTube saya sekarang lagi bagaimana? Iya. Jual cupang loh. Tapi jualan cupangnya tetap kenceng ya? Iya gitu. Iya. Saya nggak ngomong kenceng, tapi kok saya masih bisa menghidupi, alhamdulillah gitu. Ini kayaknya kena copyright nih. Oh iya, lagu Indonesia Raya. Thank you Bang Diwa ya. Sukses ya.